Bapak Ibu yang saya hormati, Abu Lahab ini nggak satu pun hartanya memberikan dampak dan manfaat kepada dia sampai matinya. Kenapa? Dikuburkannya begitu. Bukankah kita bisa melihat makam-makam orang-orang kaya seringkali membuatnya dengan mewah, megah, bagus. Setidaknya adalah manfaatnya bagi dia, walaupun saya bilang nggak manfaat. Tapi setidaknya hartanya memberikan dampak ketika dia mati. Abu Lahab enggak, dikuburkan dengan cara terhina meskipun orang kaya. San Diego Hills, itu kuburan mahal tuh. San Diego Hills, terus masuk belakang sana, Al Azhar, bikin. Itu San Diego Hills ada perang San Diego. Ya. Itu saya kubur jamaah itu kalau ngikutin Pak, jamaah saya ada meninggal Pak. Ada yang bapaknya sudah meninggal di San Diego Hills, saya bawa Pak, bisa anterin saya nggak ziarah ke makam bapak ibu saya di San Diego. Saya mau pengen banget ke San Diego itu. Kenapa kayak apa sih orang terkenal mahal banget, nggak ada saudara di sana, saya juga kan bingung daerah itu. Ini ada Pak, gitu. Saya mau deh, saya ikut anterin saya mau ziarah ke makam bapak ibu saya. Hari Minggu ya Pak, hari Minggu. Sabtunya ditelepon, Pak, jadi kan besok, jadi Bapak sendirian ke keluarga saya bawa anak-anak sekali main. Kebetulan kalau bawa anak-anak bawa baju renang aja Pak. Baru tumbenan orang ziarah bawa baju renang sih gitu. Biasanya kan pesannya oh Yasin, jangan lupa. Apa? Terus itu banyak mainannya Pak, segala macam. Nah, saya masuk itu perbukitan tinggi sampai kemudian saya masuk mobil dia juga itu Pak yang paling tinggi itu mana Pak, bisa miliaran itu di atas. Segitu saya bilang miliaran. Iya. Apa hebatnya? View-nya danau Pak. View danau dia bilang gitu. Emang orang meninggal mau kongkong mobil gitu. Setidaknya yang kaya masih adalah manfaatnya. Abu Lahab dikuburan dengan demikian. Maka siapa? Populernya dia tidak memberikan dampak. Orang populer dikubur banyak yang nganter, kuburannya bagus. Bukankah dia ini enggak sama sekali? Pro dan kontra kita, makam belajar aja bukankah bagus? Pro dan kontra kita, makamnya Pak Soekarno, makamnya Pak Harto, bukankah ada yang bagus-bagus? Tapi makamnya Abu Lahab mengenaskan kekayaannya tidak sanggup memberikan dampak kepada dia. Maaf kenakan malu gua makas. Saya selana Allah Taala dan dipastikan nanti hari kiamat dia pasti masuk neraka. Apinya menyala-nyala seperti kobaran di pipinya. Saya selana ron zatalah. Dan satu lagi nih, wamro'atuhu hammalatul hatab. Hammalatul hatab. Dan istrinya satu. Makanya kalau Bapak ngerti bahasa Arab nih, istrinya Abu Lahab berapa tadi? Satu kan? Tapi di Quran itu yang masuk neraka cuma satu. Wamro'atuhu bukan wanisa'uhu. Imro'ah itu adalah lafal tunggal bagi perempuan. Kalau satu orang perempuan, imro'ah. Perempuan dua, imro'atani. Perempuan tiga, nisa'un atau niswa. Ya, nisa maka kita suka surat An-Nisa, surat para perempuan. Mestinya kalau mau jujur, dan istri-istri Abu Lahab pun akan masuk neraka. Tapi ternyata enggak. Wamro'atuhu, satu istrinya yang ngikutin Abu Lahab masuk neraka. Siapa dia? Di tafsirnya Sawi, Imam Nawawi, kemudian Imam Qurtubinya juga, kemudian saya buka ngecek di Imam Ibnu Katsir, maka mereka bilang satu istrinya dia adalah Arwah